ternyata, oh iya, oke. Ternyata gitu ya, ibu hamil ini keadaan gusi dan periodontalnya sangat mempengaruhi. Dan tahu nggak, infeksi apapun yang terjadi pada ibu hamil, termasuk pada jaringan giginya, termasuk pada gusinya, itu bisa memancing kontraksi dini. Gitu, banyak banget. Dan ibu dan pengasuh utama dapat tanpa sengaja menularkan bakteri penyebab karies begitu bayi itu lahir pada newborn. Dan anak dengan ibu yang berkaries memiliki resiko 3 kali lipat lebih tinggi daripada anak dengan ibu yang giginya sehat. Makanya ibu harus memiliki kondisi gigi mulut yang sehat sebelum melahirkan. Sebenarnya tuh kayak kalau kita flashback kayak, oh iya juga ya, aduh gigiku banyak bolong ya. Jadi itu bukan turunan, Bu, nularin bakteri penyebab karies ke newborn. Nih, aku bukan kata Ica, tapi kata penelitian. Ini studi pengecekan sampel ludah, terbukti bahwa bakterinya itu sama. Bakteri yang ada di misal di anaknya aku sama di aku itu bakterinya sama. Jadi bakteri seandainya dicek nih ludahnya ibu sama anaknya ibu, bakterinya sama. Nah, sedangkan masalahnya adalah si bakteri yang harusnya normal ada di dalam mulut kita, begitu kita ada bolong, dia menjadi virulen. Jadi sangat menular. Gitu dah. Bakteri yang sangat virulen tadi, jikalau kena ke gigi anak yang baru lahir gitu ya, yang baru tumbuh, di mana emailnya masih muda, pembentukannya belum bagus, ya jadinya bikin bolong. Jadi jangan salahin anaknya terus kalau giginya bolong. Nih ya, ini juga penelitian yang sama. Jadi bukan diturunkan tapi ditularkan. Nah, ini nih, perlu diingat, taking care of your oral health first is important for your kids' oral health. Jadi sama seperti kita ada di pesawat, kita disuruh nolong diri kita sendiri, we have to put on our mask first before kita bantu anak-anak kita. Ya kan? Nah, ini sama. Terus di rumah juga ibarat kita menganyam, Bu, menganyam di dokter gigi udah ditambal dengan baik, udah dibersihin jaringan kariesnya, kita udah bagusin. Sampai rumah anyamannya buyar, anaknya dibiarin ngemut lagi, dibiarin ngedot sampai tidur, sikat giginya on off ya. Anyamannya terbuka lagi, bisa bolong lagi, tambalannya bisa lepas lagi. Ini yang bisa dilakukan di rumah. Nah, terus buat ibu-ibu yang anaknya masih nyusu, aku tahu banget deh, ibu-ibu tuh pasti masih mengandalkan, termasuk diri aku sendiri ya, masih mengandalkan susu untuk nidurin anak. Baik itu Sufor, baik itu ASI atau UHT gitu ya. Tapi seideal mungkin deh. Pokoknya kita tujuannya nantinya tuh kita pengen idealnya sebelah kiri. Tapi ini baru nyusu, kita sikat gigi lagi, habis itu kita baru tidur. Tapi bentar aku mute lagi ya. Habis itu, tapi kalau misalnya nggak bisa, paling enggak sebelum ketemu ASI, sebelum ketemu susu, giginya udah dibersihin sebersih-bersihnya. Dan jika memungkinkan saat tidur dia nyusu lagi, bersihin deh, lap. Tapi kalau if possible aja, kalau enggak ya pagi-pagi begitu dia bangun, langsung sikat gigi. Gitu. Segini doang nih sebiji beras, kalau ada yang lihat video yang terakhir, sebiji beras cuma segini, cuma dicolek. Dan itu harus berfluoride. Terus bersihkan mulut anak sejak lahir sehabis menyusu, alatnya boleh apa aja. Kalau aku sih di video ini aku pakai singlet. Tuh. Jadi bukan disodok gitu, Bu, dari samping baru ke depan, disili aja. Jadi kayak ikut nyanyi, ikut cerita, jadi biar itu jadi rutinitas anak sejak dia lahir. Boleh beli yang lucu-lucu gini kalau ada budget. Boleh beli yang silikon kalau ada budget. Kalau enggak, aku sih nggak pernah beli. Aku pakai singlet aja di rumah. Terus begitu gigi punya tumbuh, ini bukan iklan Jordan. Ini soalnya kayak emang dia doang loh yang berani nulis 0 sampai 5 dengan fluoride. Tapi
Soon udah banyak sih yang kayak ngeluarin sebiji beras ya, semoga ya. Dan mulai nulis 0 sampai 5. Jadi ibu-ibu kalau bingung beli pasta gigi di minimarket gitu ya, semua pasta gigi itu bisa dipakai asal ukurannya sebiji beras. Jadi yang penting tuh takarannya bukan jenis pasta giginya. Yang penting berfluoride. Jadi misalnya mau pakai pasta gigi bapak ibunya, boleh. Boleh ya dok ya? Boleh, tapi sebiji beras gitu. Oke. Terus Yang misalnya penting anaknya ukurannya ya. bener, karena sebenarnya BPOM kita itu udah bikin standar bahwa pasta gigi yang beredar di Indonesia tuh bolehnya 1000 ppm, di mana itu standar untuk semua pasta gigi baik dewasa maupun anak-anak. Nah sayangnya di pasta giginya Indo tuh dia gambarnya masih sebiji jagung. Iya. Nah sehingga karena dia gambar sebiji jagung, makanya dia harus nulis 2 tahun ke atas. Karena BPOM kita kan strict ya. Kalau lo nggak gambar sebiji beras, sebenarnya ini agak alot nih Mbak Hani. Aku sebut merek ya, tapi ini direkam. Aku pernah ngobrol sama Pepsodent. Jadi bahwa Mbak bikin dong sebiji beras. Karena lo nih leading pasta gigi Pasta di gigi, Indonesia, betul. ya kan? Terus tapi nggak menjual. Pasta gigi kita jadi nggak cepet habis, kata dia gitu. Nggak mau. Akhirnya terbentur sama keuntungan ekonomis ya. Yes, dan terus kedua, jadi karena kalau seandainya dia tulis sebiji beras, dia bisa nulis 0 sampai 5 tahun lagi. Dan aku yakinkan itu bahwa kalian malah bisa memperluas market gitu. Karena ibu-ibu itu sekarang udah mulai care kok sama gigi anak. Kalau kita lihat merek, dulu aku nggak pernah rekomen Pigeon ya, aku sebut aja deh ya, Pigeon. Aku nggak pernah rekomen karena dia nggak ada fluoride. Tapi jika kita sadari sekarang, dia akhirnya ngeluarin loh Mbak Hani. Berfluoride dan dari umur 1. Karena dia dari Thailand ya, kalau nggak salah pabriknya. Jadi di Thailand itu dia peraturan dari umur 1. Tapi sebiji beras. Dan dia tulis, dia udah consult sama pediatric dentist. Dan itu aku kayak, ya menghargai banget gitu. Maksudnya jadi kita nggak ngabisin duit untuk beli pasta gigi luar. Karena harganya kayak buds itu mahal banget loh, 150, dan itu kayak makanya cuma sebiji beras gitu kan, sayang banget. Jadi kalau mau pakai yang ada di rumah, punya kakaknya, pakai aja. Nah, satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua, ngebiarin anak sikat gigi sendiri. Padahal sikat gigi cuma digini, jadi nggak bersih. Dan akhirnya pasta gigi dimakan. Jadi selama ini aku selalu bingung, ibu-ibu selalu cerita, dok, tapi pasta giginya masih dimakan. Dimakan kenapa ya gitu? Ternyata dikasih, bukan disikatin. Jadi diambilin sebiji beras, ini nak sikat gigi gitu. Nggak bisa, kita harus bantu. Kalau bayi posisinya yang kiri, toddler, kalau aku tetap sukanya sambil tiduran, tapi preference masing-masing. Kalau 3 tahun, kan dia harusnya bisa berdiri tegak ya, jadi udah bisa di wastafel. Nah, untuk anak 6-7 tahun kayak gini, dibantu. Sampai 8 tahun baru kita bisa lepas. Lepas ya. Iya, sebenarnya kalau ibu-ibu suka balik-balik buku KMS ya, ada loh. Ada ya ternyata. Anak itu harus dibantu sikat gigi sampai usia 8 tahun. Malah justru biasanya usia segitu udah nggak dibantu ya. Iya, malah ada pasienku 4-3 tahun udah dipuji, dok, dia sikat giginya udah pinter sendiri loh, gitu. Itu jadi kayak ya sayang banget ya gitu. Jadi kalau bertanya-tanya, kenapa anakku giginya rusak terus dok? Padahal sikat gigi setiap hari. Ternyata aku kulik lagi, ternyata dia sikat gigi sendiri. Which is pasti nggak bisa karena sikat gigi itu butuh kematangan otot tangan yang baru matang di usia 7-8 tahun. Jadi sama kayak mengikat tali sepatu. Jadi aku jadi ini nih bahan ini yang di waiting room banyak banget ini. Kasihan. Aku lagi sambil ini. Oke. Admit. Nah, tapi kalau kita mau ngasih anak, dok, kan aku pengen anaknya mandiri ya, silakan, tapi tanpa pasta gigi. Jadi kalau kita mau ngasih anak, mau nenek ini nanti dulu ya. Jadi kalau kita mau ngasih anak pasta gigi, jangan dikasih yang ada pasta giginya, gitu. Jadi sikat gigi kosong ya. Dan pastikan seluruh gigi udah bersih. Jadi karena itu tugasnya bunda untuk membersihkan area lain yang masih sulit dijangkau.
caranya gimana ini bisa di-play nih, ada di reels aku sih sebenarnya. Tekanannya segimana. Terus kenapa anakku nangis terus, Dok? Nih anakku nih. Sebentar. 1. Oh iya, 2. Oh iya, 3. Oh sedih banget. Ayah sendiri. Ini anakku sendiri nih, anakku sendiri. Anak ini sendiri, anak dokter gigi anak, bayangin. Anak dokter gigi anak juga nangis, ya kan? Karena anak dokter gigi anak juga manusia. Jadi wajar, karena anak itu saat masuk ke usia dia yang 1 tahun, 10 bulan tuh udah mulai ngeh bahwa wajah itu area pribadi. Jadi nggak enak kalau dipegang. Tapi sebenarnya sesudahnya kalau kita validasi, kita kasih tahu, tadi nggak suka kenapa, tadi nangis ya, ada yang nggak enak. Tapi kita yakin aja selama kita tidak menyakiti anak, kita nggak akan bikin trauma. Nah, gimana cara kita tahu kita nggak menyakiti anak? Ini tekanan saat sikat giginya ini. Nggak boleh kenceng-kenceng, Bu Ibu. Karena gigi anak itu bukan WC yang mesti disikat sampai keset. Sikatnya cuma boleh kayak gini, nggak bisa ke-play nih. Pokoknya dites deh, nanti bisa lihat di IG aku. 1. Bahkan tahu nggak, anaknya sendiri kalau aku tanya, ini siapa? Adek, kata dia. Ini kan anakku yang nomor 2. Anakku yang nomor 3 kayak jalan tol. Dia mau diapain aja, ayo. Vaksin Pasrah. juga nggak nangis. Wah, pasrah. Vaksin juga ditepok-tepok gini. Jadi dia bahkan nggak inget. Dia nggak inget kalau dia tuh dulu pernah dipaksa sikat gigi. Tapi bedanya ya, maksa sama nggak maksa adalah saat kita sikatin gigi anak-anaknya nangis, yang kita sebut adalah nggak apa-apa, ibu cuma sikatin kok, tenang aja, kita bantu hitung. Jadi per gigi itu cuma 10 detik lah ibu-ibu, 1, 2, sampai 10. Bukan ngomong gini, aduh tunggu ya, tahan bentar nih, belum bersih, tunggu, nggak bisa. Itu maksa. Jadi kita juga harus ngendaliin cara bicaranya kita. Ini kalau nggak salah ini dokter gigi anak di luar nih yang bilang bahwa dia juga ngalamin sulitnya realita dia untuk nyikatin gigi anaknya juga naik turun gitu. Padahal teorinya it will get better every time I brush. Anakku yang kedua ini waktu kita sempat kena COVID rame-rame sekeluarga kan dia di swab ya mulutnya. Dia sempat nggak mau sikat gigi lagi, Mbak. Karena dia nggak mau buka mulut karena emang tiap anak sensitivitasnya beda-beda. Jadi memang ada yang emang struggle-nya agak lama. Yang penting kita konsisten, kita kasih gambaran waktu deh gitu. Bahwa ini setiap habis mandi kamu sikat gigi. Nah, ini anak yang sama. Sekarang sikat giginya udah kayak begini. Brush your teeth back and forth and straight across. Beda banget kan? Terus kalau anak mau istirahat, nih kan dia ada fasenya dia berhenti nih, jangan dicolek lagi, tunggu sebentar aja, Nah dia minta warna. Ya, jadi pas dia lagi nutup, dia mau istirahat, kita stop dulu, kita coba lagi. Jadi jangan kobok-kobok gitu loh, gitu. Pas udah mau aja. Jadi nanti anaknya jadi kapok ya. Iya, pas dan jangan dari arah depan. Kalau dari arah depan pasti nggak mau, karena nyodok, Bu. Kita nggak bisa ngendaliin. Nah, kalau kita sendirian, single fighter, bapaknya sibuk, nah bisa di high chair. Disili aja lah orang yang denger anak kita sendiri ya kan, nyanyi aja. Digigit. Nah, pikirnya harus diangkat kayak gini. Nggak bisa anak kita suruh A, I gitu. Pasti disuruh I, jadinya gini A. Jadinya gigi atas itu selalu bolong duluan karena paling sulit disikat. Ini nanti aku bagi. Bisa dibaca. Seberapa banyak udah tahu ya, sebiji beras. Cara bikinnya dicolek gini aja. Dan itu udah disetujui di seluruh dunia bahwa sebiji beras fluoride dari gigi pertama tumbuh nih. Eropa,
Association Pediatric Dentist, ini International Pediatric Dentist, sebiji beras. Dan yang aku sayangkan adalah kenapa di sini masih nggak satu suara gitu ya. Tapi ya semoga ya, sebenarnya Kemenkes tuh udah ngasih peraturan tuh udah lama, dan di buku itu gitu loh, ada di situ. Makanya kadang suka sedih sih kalau misalnya masih ada yang kayak bilang nggak boleh ditelan gitu ya. Tapi kita balik lagi aja bahwa emang pasta gigi itu sebaiknya diajarin untuk tidak boleh ditelan. Tapi seandainya nih sebiji beras ini tertelan, itu aman. Tapi kan ngajarin yang baik, bahwa nanti dia kan akan pakai yang sebiji jagung, bahwa nanti saat dia dewasa dia akan pakai yang 1 cm gitu ya. Maksudnya, dan 1 cm itu tidak untuk ditelan. Dan dia harus ditanamkan dong dari kecil bahwa ini harusnya di-spit, diludahin, dan kamu nggak boleh menelan pasta gigi kamu, dan itu kan nggak salah diajarin kan dari sekarang. Tapi seandainya masih tertelan oleh anak, ya itu proses gitu. Jadi juga jangan sampai kayak sebiji beras kata dokter Ica nggak apa-apa, kasih aja gitu. Dan yang penting itu adalah meludah bukan kumur. Oh ya, ini nih yang suka bilang pasta gigi itu bisa ke otak. Jadi fluoride yang tertelan terlalu banyak itu bisa merusak otak dan bikin bego. Sekarang kita cerita dulu deh. Fluoride yang tertelan itu kemana sih? Fluoride yang terserap itu disebar dengan cepat ke seluruh tubuh oleh darah. Jadi yang ketelan ya. Nah, 67% ke plasma darah, 33% ke sel darah. 65% fluoride yang ada di plasma darah larinya kemana tahu nggak? Ke mulut, ke air liur, jadi ujungnya mulut-mulut juga. Jadi sebenarnya salah satu masalah gigi jika fluoride kelebihan gitu ya. Kelebihan itu adalah fluorosis namanya. Jadi gigi tetapnya putih-putih, plaknya putih. Tapi fluorosis itu juga bisa, tapi plak putih itu juga bisa terjadi kalau ada karies. Gitu. Jadi jangan mengira-ngira sendiri bahwa ini kayak anakku fluorosis nih gara-gara aku sikat gigi kebanyakan. Enggak dong. Kan udah sesuai takaran. Nah, terus 99%. Jadi kan kita pengen tahu nih, tadi kan ada fluoride yang ke sel darah, ada fluoride yang ke air liur. Tapi 99 fluoride yang ada di human body itu adanya di gigi dan di tulang. Jadi sebenarnya fluoride yang ketelan juga nggak kemana-mana. Dan nih Masya Allah ya, maksudnya kita ternyata sudah dibuat sedemikian rupa tubuh kita itu bahwa ada batas yang menjaga fluoride untuk tidak masuk ke sistem saraf pusat yang di dalamnya termasuk otak. Jadi kalau sampai ada yang masih bilang fluoride itu dilarang karena dia bisa memancing kebodohan dan lain-lain. Tapi ternyata Allah sudah menciptakan kita sebegitunya bahwa ada barrier yang mencegah penyerapan fluoride yang berlebihan ke sistem saraf pusat. Jadi aku kayak apa lagi? Dan setelah muter-muter fluoride tadi di sel darah kan mampir ke organ-organ yang memerlukan fluoride termasuk tulang. Fluoride dikeluarkan lagi lewat ginjal bun alias pipis. Dewasa dan anak sama aja. Yang nggak perlu ya dikeluarin. Lot banget kan? Jadi emang Tuhan kita sudah menciptakan kita sebegitunya. Jadi jangan nanya lagi ya pakai merek apa, terserah. Apa aja. Yang penting ada fluoride-nya. Jadi kalau kayak merek yang ini, dia punya satu nih yang nggak berfluoride, jadi baca yang di sininya. Kalau pengen mahalan dikit. Kalau aku mah yang sebelah kiri aja. Orang anaknya kadang nggak mood kok. Maunya yang orange, besok maunya yang kelinci, besok maunya yang ini. Udahlah beli yang murah aja yang baik. Lanjut ya. Terus satu lagi nih PR ibu di rumah berdua ayah. Angkat bibir anak seminggu sekali ya ibu. Bisa kemut. Bapak, cuman konsentrasi. Nah, jadi yang kemut. Jadi kita buat tahu nih di sini ada karies nggak? Di sini nih sering banget karies tuh diawali sama garis putih. Kayak begini. Jadi jangan sampai jadi pecah kayak gini. Karena sebenarnya kalau kita treat di awal seperti ini itu nggak perlu nambel Bu Ibu, dan gigi tuh nggak mahal. Jadi kan suka bilang, "Dok, dokter gigi mahal." Enak aja. Konsul dokter gigi tuh paling dari 100
sampai 500 lah termahal ya, itu di Jakarta Utara atau di mana gitu. Nah, cuma konsul, seandainya kita konsul di awal pertemuan, itu cuma bayar gituan doang, konsul tiap 6 bulan. Yang penting komit di rumah, sikat gigi bersama. Lalu, kalau udah bolong, tak konsul, tambah nambel. Kalau bolong dibiarin nih kayak yang paling kanan, konsul, tambah nambel, tambah perawatan syaraf. Nih, kalau udah bengkak kayak begini, ini perawatan syaraf deh, udah nggak bisa selesai satu kali. Aku tuh kadang kalau nge-charge perawatan syaraf ke pasien suka nggak enak loh. Kasian, kayak udah perawatan syaraf, terus minggu depan balik lagi perawatan syaraf lagi, udah anaknya kesakitan, anaknya bengkak nih kemarin nih, baru ada anak kayak begini nih. Saya nggak aku foto, jadi foto bule ini terus yang aku pakai. Dan akhirnya gimana gigi tetapnya? Gigi tetapnya tumbuhnya di luar jalur. Gigi tetap tuh pinter. Dia nggak mau tumbuh di bawah gigi infeksi, dia ke depan atau ke belakang. Dan selalu tanamkan ini di kepala ibu-ibu, saat anak punya gigi yang sakit, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Kenapa? Karena itu jalur masuknya nutrisi anak. Kita pengen punya anak tumbuh besar, nggak stunting, makan banyak, tapi ngerawat gigi ogah. Nggak mungkin, Bu Ibu. Itu tempat kita nyuapin dia makanan. Orang kita ruang popok aja rungsing anaknya. Padahal itu tempat keluarnya makanan, tempat keluar pup ya. Apalagi tempat masuk. Baru mulai. Tunggu ya. Gimana perawatan yang tadi ya ke dokter gigi pertama kali? Lifetime of healthy teeth starts now. Jadi anak itu punya hak untuk nggak punya lubang di giginya. Anak itu punya hak sehat. Dan kebanyakan gigi anak itu, penyakit gigi anak itu bisa dicegah if you take good care of your kids' oral health. Every little step matters. Oke, ini selalu jadi PowerPoint terakhir aku nih, karena aku pengen ngasih tahu ibu-ibu bahwa itu semua bisa dicegah dan anak itu punya hak untuk giginya nggak bolong walaupun bapaknya giginya bolong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Mbak Hani masih di mute. Oke, ya. Terima kasih Dokter Ica atas pemaparan materinya. Ini saya dapat banyak hal baru loh yang saya nggak tahu sebelumnya ini. Tentang fluoride, terus tadi sebiji jagung, sebiji beras, ternyata pakai sikat gigi orang dewasa pun sebetulnya tidak apa-apa ya dok ya, lumayan ya, ngirit ya. Ya. Yang penting adalah takarannya. Ini pertanyaan yang masuknya Masya Allah sudah banyak sekali, tapi saya akan buka dulu sesi bertanya langsung ya, yang live dulu. Saya akan buka yang live dulu. Mungkin saya batasi untuk 2 penanya dulu. Yang live silakan raise hand. Ada Mbak Rati sama Mbak Septia ya. Oke, silahkan Mbak Ratih dulu. Mbak Ratih, boleh dinyalakan mikrofonnya, silahkan. Videonya juga. Mbak Ratih sudah siap? Videonya boleh enggak kali ya? Oke, Mbak Ratih? Videonya harus on nih. Enggak pun enggak apa-apa sih. Silakan Mbak Ratih langsung gelap soalnya. bisa Udah gelap. Oh, gelap. Baik, enggak apa-apa. Iya, silahkan langsung diajukan pertanyaannya untuk Dokter Ica. Dok, kalau misalnya yang pertama 2 boleh ya. Kalau yang pertama, kalau misalnya anaknya udah tidur, tapi abis ngedot gitu, itu tapi udah di atas setahun kan susah tuh kalau sikat gigi itu dibersihinnya gimana. Terus yang kedua, ini nggak tahu sih bener apa enggak, cuma waktu itu ada temen giginya tuh kuning gitu, kuningnya tuh krem gitu. Pas nanya kenapa, katanya waktu kecilnya banyak minum vitamin, gara-gara efek vitamin. Nah itu ngaruh nggak sih dok? Oh, oke. Udah iya, baik. Ini dikumpulkan dulu atau mau langsung dijawab dok? Langsung aja. Siapa tahu nanti kalau ada pertanyaannya sama. Jadi bisa di ini ya, bisa. Ya. Baik, silakan dokter. Tadi sebenarnya aku bahas tuh yang soal susu sama tidur ya. Kalau kita ngomongin idealnya nih Mbak Rati, idealnya makan malam, nyusu, sikat gigi, baru tidur.
Nah, tapi kan kenyataannya banyak ibu-ibu yang masih ngandelin susu buat tidurin anak nih. Nah, minimal sebelum ketemu susu itu, baik itu ASI ya. Jadi ASI pun bisa bikin bolong kalau dia ketemu kotoran dari makanan, bisa makan. Nah, dan sama parahnya sama sufor gitu. Jadi jadi sebelum ketemu susu, pastikan giginya itu bersih dulu, nggak ada sisa makanan. Gitu. Iya. Jadi tapi kalau kita mau idealnya ya jangan tidur pakai susu, nanti ikut sleep training tuh. Mau ada sleep training kan ya Mbak Hani ya? Mau, insya Allah bulan depan. Karena sebenarnya Lanjut ya kelasnya. Ya, karena sebenarnya yang ibu-ibu perlu tahu adalah saat kita menggantikan nenek itu menjadi susu, sebenarnya susu pakai DOT itu nggak boleh diberikan sama anak sambil tidur. Karena anak itu saluran ini hidung sama telinga sama mulutnya itu masih datar. Jadi susunya itu bisa tanpa sengaja masuk ke telinga dan memancing infeksi telinga tengah, otitis media gitu. Sebenarnya sih itu sih. Cuma tapi sih kalau memang kita kan ngomonginnya gigi ya. Jadi yang penting bersih dulu, nggak mau, nggak apa-apa, latihan terus, kerja sama ayahnya suruh nonton. Jadi ikutan. Jadi kalau jangan berusaha sendiri gitu. Kalau misalnya kita capek, ya kita minta tolong sama orang di sekitar kita. Karena yang aku pengen adalah ibu bisa melakukannya dengan senang hati gitu. Jadi nggak kesulitan. Kesulitan di awal sih wajar ya, tapi nyobanya jangan 1 kali 2 kali. Banyak kok yang berhasil gitu dengan konsisten. Terus soal vitamin enggak sih, vitamin enggak. Tapi kalau antibiotik iya. Antibiotik bisa bikin gigi jadi abu-abu, kuning, atau hijau bahkan. Gitu. Oh iya. Jadi smart use of antibiotik itu bener ya. Jadi kita harus pakai antibiotik dengan bijak gitu. Itu penting banget sama pertumbuhan gigi anak. Oh, Dok, sedikit dong. Anak saya kan sebetulnya pernah TB, berarti kan pernah konsumsi antibiotik dalam jangka waktu lama. Itu bisa ada pencegahan atau gimana ya, Dok? Kalau antibiotiknya sesuai takaran dan anjuran, mah nggak bakal bikin kayak begitu, Mbak. Dan dulu tuh kenapa antibiotik bisa bikin warna, karena dia mengandung tetrasiklin, sedangkan tetrasiklin itu udah jarang banget diresepin sekarang, nggak pernah ada. Jadi nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih Dokter Ica penjelasannya. Selanjutnya tadi ada Mbak Septia ya, Mbak Septia Hasanah. Silahkan langsung dinyalakan mikrofonnya. Mbak Septia. Halo Mbak Septia. Halo. Oh iya, kedengeran. Ada kedengeran. Silakan Mbak Septia langsung diajukan pertanyaannya ke Dokter Ica ya. Baik. Assalamualaikum dokter. Ya. Waalaikumsalam. Ini usianya 3,5 tahun. Nah dia itu alhamdulillah dari lahir itu maksudnya usia 6 bulan ke atas itu pertumbuhan giginya udah sempurna dan bagus gitu ya dok. Kemudian pas dia sudah mulai makan yang manis kayak makan permen gitu, gigi gerahamnya itu udah mulai kayak bolong gitu ya dok ya. Nah yang mau saya tanyakan, apakah keseringan makan yang manis kayak gitu itu penyebab merusak gigi ya dokter? Dan apakah pertumbuhan gigi geraham itu bisa digantikan dengan gigi tumbuh lagi gitu dok? Maksudnya kan ketika gigi itu sudah rusak gigi gerahamnya, apakah nanti dia gigi gerahamnya bakalan tumbuh dengan gigi baru setelah usia 7 tahun? Biar aku nggak sendirian di layar. Oke, jadi gini, makanan manis merusak. Jadi gini. Karies itu tuh baru terjadi. Jadi dia kayak timbangan dosa. Banyakan dosa atau amal. Kalau banyakan amal kita masuk surga. Gitu kan. Nah, karies itu baru terjadi jika kebanyakan dosa tapi amalnya nggak ada. Nah, amal ini apa sih? Sikat gigi 2 kali sehari berfluoride, kunjungan ke dokter gigi saat gigi pertama tumbuh, yang kayak gitu. Proteksi. Konsumsi buah-buahan, keju, yogurt itu juga termasuk proteksi. Tapi dosanya makan manis, terus ibunya bolong,
ayahnya bolong, suka cium-cium bibir, tiup-tiup makanan. Makanya kan kalau di agama aku kan Islam kan, jadi dia tuh kalau tiup kan nggak boleh ya, harus dikipas. Itu udah benar gitu, maksudnya kita nularin soalnya, nularin lobang. Nah, jadi misalnya gini, Mbak Septi, banyak anak yang makan manis, tapi kok giginya nggak bolong. Kenapa? Karena ternyata dia makan manisnya ada jaraknya. Misalnya kalau kita ngomongin feeding rules, dia ada nasi, lalu 2 jam lagi snack, 2 jam lagi susu. Nah, itu ternyata terbukti karena saat 2 jam itu mulut kita ternetralisir asamnya, sehingga saat kita ketemu makanan manis, kondisi mulut dalam keadaan netral sehingga dia nggak merusak. Jadi sebenarnya semua apa ya, semua rules yang ada gitu ya, yang kita buat teorinya untuk anak itu sebenarnya dibuat, jika kita ikutin benar-benar, itu dibuat untuk memudahkan orang tua. Jadi emang nggak bisa dilepas tuh, dari mulai sleep training, dari mulai feeding rules, toilet training, itu semua tuh apa sih, konsistensi, diulang lagi, dan itu nantinya jadi satu kesatuan gitu. Terus tadi yang kedua apa ya, Mbak Septi ya? Ingat ya, aku lupa. Itu dokter, ketika gigi gerahamnya sudah rusak ya dok, nanti itu nanti bakal ada pergantian lagi nggak ya dok? Iya, tapi gini. Nah, aku nggak pengen gigi susu tuh dianggap bahwa ya udahlah sifatnya sementara gitu ya, nanti juga ganti. Padahal kita kepengen anak kita tumbuh besar baik gitu. Memang sih ada gantinya Bu, tapi geraham itu gantinya di umur 11-12 tahun. Jadi apakah, pertanyaannya balik ke kita, anak kita tuh nggak bisa jalan sendiri ke dokter gigi. Anak kita nggak bisa sikat gigi sendiri, 3 tahun mesti disikatin. Anak kita giginya bolong, tiap dikasih makan nggak enak, sakit. Nah, kira-kira tinggal bergantung sama siapa sih? Tinggal bergantung sama orang tuanya, mau nganterin atau mau sikatin giginya enggak. Anterin dia ke dokter gigi, karena dia nggak bisa jalan sendiri ke dokter gigi, bayar sendiri. Jadi kita emang harus anterin dia untuk ditambal dan dirawat giginya biar gigi tetapnya bagus. Gitu. Jadi pilihannya ada di kita. Oke? Ya, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya, Mbak Septi ya. Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Ini di kolom chat sudah banyak sekali yang bertanya. Iya, banyak banget. Saya sampai bingung, aduh mau pilih yang mana gitu ya, sementara waktu kita terbatas. Tapi nggak apa-apa, saya tadi coba scroll dari atas sampai bawah. Mudah-mudahan saya coba rangkumkan ya pertanyaannya, jadi mudah-mudahan bisa terjawab. Tadi paling banyak tuh yang tanya mengenai ini dok, masalah anak saya usia sekian bulan, giginya itu baru sekian jumlah, belum ada, atau misalkan jumlahnya baru sekian, baru yang atas aja atau baru yang bawah aja. Jadi mungkin lebih ke tahap pertumbuhan gigi pada anak itu mungkin tahapannya seperti apa sih dok? Di usia berapa? Harusnya dia berapa? Atau gimana gitu dok? Biar bisa menjawab semuanya nih. Slide itu sengaja aku hapus, itu biar nggak ada yang nanya. Tapi ternyata ternyata ada ya. Ada. Jadi gini, tadi kan aku udah bilang, pertumbuhan itu di perut Bu Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, itu gigi mau keluar kapan. Ya kan? Nggak ada batasan usia ya dok? Ada sih, 18 bulan. Jadi gini. Jadi kalau ibu-ibu googling chartnya, hai, sini. Wah. Kalau ibu-ibu googling, ya, kalau ibu-ibu googling chartnya gigi anak gitu ya di Google, itu adalah usia rata-rata. Di mana rata-rata itu dibuat berarti banyak banget anak yang tumbuh di usia 6 bulan. Tapi bukan berarti anak harus tumbuh di usia 6 bulan. Akhirnya dibikinlah plus minus 12 bulan dari usia rata-rata. Gitu. Misalnya kita hitung ya, gigi depan bawah kan kalau di Google dia harus tumbuh di usia 6 bulan ya. Ya, betul. Saya pernah cek itu. Nah, kalau kita plus 12, berarti dia tumbuh di usia berapa tuh? 18 bulan. Makanya keluarlah teori bahwa anak tumbuh gigi pertama asal nggak lebih dari 18 bulan.
Gitu. Tapi yang normal 3 bulan sampai 18 bulan untuk tumbuh gigi pertama ya. Jadi aku tuh sempat banyak juga ibu-ibu ngadu bahwa ada mamahgram gitu ya, ngasih tahu bahwa dia tuh anak itu it's okay nggak tumbuh gigi sampai 33 bulan. Enggak, 18 bulan. Dengan harapan 36 bulan sudah lengkap. Gitu. Jadi lengkap. Jadi jangan dikasih tahu lagi kayak, "Oh, tapi anakku nih dari 8 bulan, Dok, giginya 4, nggak nambah-nambah." Ya, orang kan teorinya dia harus lengkapnya di 36 bulan. Lama banget loh. Ya kan? 36 bulan tuh lama banget. Terus kedua, kalau memang setelah 12 bulan ditambah ternyata dia masih tidak tumbuh, berarti memang nggak ada giginya. Dan banyak, kondisi seperti itu banyak. Tapi biasanya ada turunan, jadi ibu bapaknya juga nggak ada benihnya, atau nenek kakeknya juga nggak ada benihnya. Gitu. Dan kedua, jangan makan sesuai gigi anak. Makan itu sesuai usianya anak. Jadi kan kalau kita lihat panduan makannya IDAI ya, nggak ada tuh yang bilang saat anak sudah punya gigi ya, baru makan nasi. Enggak. Tekstur nasi anak usia berapa sih? 12 bulan kan? 12 bulan. Betul. Terus kedua, saat anak kepalanya bisa tegak, duduk bisa tegak, kan itu kan? Bukan gigi. Kenapa sih? Karena saat anak usia 10 bulan ya. Jadi kan kita punya golden period untuk naik tekstur nih. Ya jadi banyak. 8-10 bulan tuh golden period tuh jangan sampai nggak naik tekstur di situ ya. Jangan kelamaan makan pure, udah blast deh. Habis itu jadinya makan lunak mulu, nggak mau makan keras. Susah banget betulinnya. Jadi emang mesti di 8-9 bulan tuh kita mesti naik tekstur. Nah, kenapa sih? Karena anak usia tersebut gusinya itu di bawahnya udah banyak gigi geraham. Jadi udah kuat untuk mengunyah. Dan kalau memang ibu-ibu khawatir ya, ini bisa dikunyah nggak sih sama anak aku? Kita coba aja pakai ujung jari. Kalau sama kita bisa ngelumatin sama 2 jari ini, berarti anak bisa ngunyah. Tuh. Jadi jangan sampai, sebenarnya kan kalau coba deh, ibu-ibu sekarang semua pura-pura ngunyah. Kita ngunyah gigi mana sih? Depan atau belakang? Belakang kan? Jadi Belakang, kenapa kita harus khawatir ngasih anak nasi nungguin gigi depan? Nggak ada hubungannya. Iya kan? Sedangkan gigi belakang itu urutannya kalau kita Google ya, gitu kita googling 20 bulan baru tumbuh. Normalnya di rata-rata. Tambah 12, 32 bulan. Mesti kita mau ngasih anak nasi pas anak sudah menuju 3 tahun, nggak mungkin kan? Berarti urutannya apakah yang atas dulu atau yang bawah dulu itu tidak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, karena dia ya? bisa ikut aturan ideal, dia bisa ikut aturan yang lebih cepat, dia bisa ikut aturan yang terlambat. Jadi di plus minus 12 bulan gitu. Baik. Kecuali kalau dia kan 6 bulan plus minus 13 bulan itu harus muncul gigi pertamanya ya. Ya, seperti itu ya, bukan berdasarkan jumlah giginya. Oke, berarti ini cukup menjawab juga ya. Saya tidak perlu ulangi lagi, ada pertanyaan yang sama. Jadi saya yang kontrol ini. Oke. Kemudian ketahuan ya. Oke, ini ada sedikit pertanyaan yang berbeda. Dok, anak saya berumur 5 tahun. Kalau makan tidak mau mengunyah, diemut terus. Durasi makannya jadi lama, bisa sampai 2 jam. Itu pun kalau dikasih tahu, baru dia akan kunyah-kunyah. Apakah ada masalah dengan giginya ya, Dok? Atau masalah lain? Sudah diupayakan untuk untuk ganti suasana makan dan segala macam gitu ya? Bentuknya dibuat lucu-lucu gitu, tapi sepertinya belum berhasil juga. Harus bagaimana ya, Dok? Sudah pernah ke dokter gigi untuk pemeriksaan awal, tapi waktu itu saya nggak nanya. Sudah pernah ke dokter gigi untuk periksa giginya baik kondisinya, tapi waktu itu saya nggak nanya tentang pola makannya. Jadi intinya dia anaknya itu males ngunyah ya, Dok, ya sudah 5 tahun, jadi kalau makan diemut terus. Apakah ini ada masalah dengan giginya atau bagaimana? Pertama, ngemut itu kayak lingkaran setan. Gigi rusak bikin ngemut terus-terusan bikin gigi rusak.
Jadi kita nggak bisa tahu nih karena udah 5 tahun kita nggak bisa tahu. Tapi istilahnya gini, pertama balikin lagi feeding rules Ibu. Jangan makan berjam-jam. Karena sebenarnya kita ngebiarin anak makan berjam-jam tadi, 1 jam, 2 jam itu enzim di mulut kita tuh udah nggak bagus untuk pencernaannya. Saya kita pengen ngejar berat badan dia, tapi kita nggak ngasih enzim yang bagus. Ya nggak kejar berat badannya. Jadi percuma ngabisin makan di mangkok, walaupun habis, tapi berat badannya tetap nggak naik. Kan kenapa sih kita maksain ngabisin, kita pengen ngejar berat badan kan, rata-rata gitu kan. Kalau emang kita mau ngejar berat badan dia, paling baik itu suasana mulut kita itu adalah di 30 menit aja. Sebenarnya feeding rules itu udah bener banget, 30 menit, habis nggak habis, stop. Lapar dong anaknya, ya itu yang kita pengen, kita mau bikin dia lapar. Tapi juga jangan saat dia nggak makan, ya udah deh daripada kelaparan kasih susu, kasihan. Ya udah deh biar dia nggak lapar, dia minta roti, kasih aja roti deh, kan kata dokternya karbonya nggak mesti nasi. Ya tapi ibunya pusing anaknya nggak makan nasi, ya jangan. Berarti jangan lari ke sana. Terus kita soalnya juga sekarang gini, saat dia ngemut itu enzim pencernaannya udah nggak bagus, jadi penyerapannya juga udah nggak bagus. Apa yang mau kita kejar? Dan kedua, kita emang makan itu kan kita kan pagi, siang, sore, malam. Kita banyak banget ya aku makannya. 3 kali sehari kan kalau kita, pagi, siang, malam, ya kan? Nah, kalau anak-anak kan boleh diulang 2 jam lagi. Jadi jangan khawatir dia kelaparan. Masuknya 5 sendok. Ya udah 5 sendok, stop. 2 jam lagi tawarin lagi makanannya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Soalnya kalau kita biarin, kita akan kayak gitu terus. Terus kedua, jangan sambil nonton. Karena anak itu nggak multitasking. Kita kan udah tahu ya anak itu otaknya kecil. Kalau kita bisa nelpon sambil nyetir, sambil makan. Kita bisa kayak gitu. Tapi anak nggak bisa. Begitu dia nonton, dia lupa ngunyah. Begitu dia main, dia lupa ngunyah. Jadi otaknya kecil. Bakal nggak dikunyah-kunyah. Gitu mau. Dan tahu nggak sih, waktu itu siapa ya? Kayaknya Dokter Adila Hikmah tuh yang KFR, dia pernah bilang bahwa ternyata saat anak lagi ngemut terus kita bilang kunyah itu di dalam alam bawah sadar dia malah jadi nggak ngunyah ternyata gitu. Jadi emang bukan disuruh, jadi suasana makan tuh emang dikasih tahu, dia makan bersama, kita kunyah di depan dia, ya udah nggak habis ya udah gitu. Dan kalau emang nggak mau ibu pusing, ngambilnya jangan banyak Bu. Kan nggak semua anak kan nggak ngemut makan coklat kan, selama anaknya makan yang lain nggak ngemut berarti nggak ada yang salah di pertumbuhan tumbuh kembangnya gitu. Soalnya dia semua makanan diemut ya, jadi kita harus cari mungkin ada masalah di oromotor dan oral sensorinya itu sih. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya juga coba lagi ini selain bertanya mengenai jumlah gigi ya, usia dan muncul tumbuhnya gigi, juga ini banyak yang bertanya mengenai seputar kalau saya ambil ini mungkin seputar perawatannya kali ya dok ya, perawatannya itu di usia misalnya seperti apakah ada perawatan khusus misalkan di usia sekian harus melakukan apa-apa, nanti step berikutnya di usia berapa ketika giginya misalkan sudah berjumlah berapa mungkin ya gitu harus melakukan apa-apa gitu. Bisa tadi udah minta tolong dijelaskan dok? Tadi udah di slide itu. Ya. Jadi saat ada. gigi udah. Jadi 0 tahun newborn pas pertama ada gigi setiap abis nyusu dilap. Tadi yang aku bilang tuh aku pakai singlet, ada videonya. Yang itu. Kayak gitu lidahnya mesti dibersihin. Kenapa sih? Stimulasi. Jadi nanti akan memudahkan ibu-ibu untuk masuk benda asing. Jadi pas sikat gigi, apakah nanti sendok pas fase sampai ASI. Jadi kan fase oral itu di 2 bulan kan. Minimal kita mulai di situ. Jadi anak terstimulasi dan terbiasa ada benda asing yang masuk gitu. Jadi pertumbuhan oral motoriknya, oral sensorinya juga bagus. Nah nanti begitu ada gigi pertama tumbuh udah nggak boleh lagi pakai silikon, dari harus pakai sikat. Gitu. Jadi udah harus pakai sikat, pakai pasta gigi sebiji beras. Begitu anak bisa kumur di usia 2-3 tahun, pakai sebiji jagung. Ini Mbak ambil. Gitu. Udah kok, udah di situ. Dan bawa ke gigi ya.
Bawa ke dokter gigi pas Oke. gigi pertama tumbuh ya. Atau maksimal 6 bulan dari gigi pertama tumbuh. Dadah. Oke. Iya. Saya akan lanjutkan lagi untuk penanya yang live ya, yang langsung. Silahkan ada yang mau bertanya langsung lagi dengan Dokter Ica. Silakan raise hand. Wow, banyak sekali. Saya pilih aja ya, karena ini waktunya kita tinggal 8 menit lagi ya. Saya pilih, mudah-mudahan ini belum ditanyakan oleh penanya sebelumnya ya. Oke, Mbak Dwi Amalia. Dwi Amalia Purnamasari. Ya Mbak. Ya, Oke. silakan Mbak Dwi. Oh iya dokter, pas banget baru kemarin itu kebetulan ke dokter gigi. Terus ketika dokter gigi, pas lihat slide-nya Mbak Ica, Mbak Ica jadinya. Dokter Ica, gigi anak saya tuh di depannya itu hitam-hitam gitu. Terus dokternya bilang, ya udah Mbak, lebih baik kalau sekarang dirawat aja, dirajin sikat gigi dengan merek tertentu dia sebutkan yang Gizi Mostut itu disikat giginya. Tapi ternyata di bawahnya itu ada karies. Jadi kalau misalnya mau ditambal silahkan untuk datang ke dokter gigi katanya. Tapi anak saya ini kebetulan waktu itu pernah ke dokter gigi, dia jadi trauma banget sama dokter gigi anak gitu. Jadi ketika dokter gigi datang dia kejar nangis. Tapi yang dia datang ke dokter saya yang dewasa, dia malah nggak takut karena mungkin penanganannya. Nah, penanganan dokter itu bagus, cuman dokternya bilang jangan ke saya, karena saya untuk yang dewasa. Lebih baik ini ke spesialis anak. Nah, kira-kira saya selaku orang tua harus seperti apa ya dok? Harus mencari lagi kah dokter yang kira-kira cocok buat anak saya? Pengecekan ulang lagi. Gitu. Soalnya emang gini Bu, kayak dokter anak lah. Kita tuh pakai chemistry banyak. Jadi kan ada salah satu teman saya almarhum nih gara-gara pandemi yang gelombang kedua. Begitu pasiennya ke saya, banyak banget kok yang akhirnya adaptasi ulang gitu Bu. Belum tentu cocok. Mungkin dia lebih cocok sama dokternya ibu karena emang lebih sering nemenin ibu ikut. Dan belum pernah dilakukan tindakan apa-apa. Sekarang gini, pokoknya kalau memang mau ke dokter gigi, mau cari, itu window shopping aja dulu. Browsing, kasih lihat anak, kamu mau kesini nggak nanti? Tapi nanti kamu tuh diperiksa. Bahwa akan ada kaca, dan nanti minta sama dokter giginya bahwa pertemuan pertama kalau bisa jangan ada tindakan. Bener-bener ketemu aja. Jadi sesuai yang kita instruksikan di rumah. Jadi jangan sampai kita ke dokter gigi, tapi kita nggak bilangnya nggak diapain, cuma dilihat doang. Enggak, dokter gigi itu periksanya pakai kaca, pakai alat gitu. Jadi ceritain, kenapa sih harus diceritain? Karena agar anak itu siap. Ibarat kata nih, kalau kita udah dapat kebetan ujian, kita ujiannya jadi lebih happy kan? Ya kan? Gitu. Walaupun sebenarnya mungkin sebenarnya kebetan kita sama soal ujiannya beda-beda dikit gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Bu, sama. Dia emang harus siap, kasih tahu aja nanti akan ada dokter yang pakai jubah kayak astronot gitu. Boleh. Dan kedua, si GC Toothmousse itu bukan pasta gigi ya. Jadi gini, wajar sih. Misalnya mungkin dokter mamahnya kan soalnya dokter gigi umum kan. Ya, masih banyak yang menganggap GC Toothmousse itu adalah pasta gigi dewa yang kayak kalau lo pakai nih udah bagus, nggak ada fluoride, terus dia bisa nutup lubang kecil, betul. Tapi tidak semua anak perlu. Jadi ibarat kata nih nggak semua anak butuh vitamin D, atau misalnya nggak semua anak butuh zat besi gitu. Beda banget. Jadi GC Toothmousse itu dia adalah digunakan jika sudah butuh perbaikan. Jadi dia gunanya untuk perbaikan. Jadi kalau nggak ada masalah, pasta gigi aja, sikat gigi 2 kali sehari. Dan kedua, GC Toothmousse tuh kayak skincare, Bu Ibu. Kalau nggak bersih, nggak menyerap. Jadi jangan sampai kita, yaudah GC Toothmousse bagus sih bisa ngilangin white spot. Anaknya nggak mau sikat gigi, oles saja. Nggak bisa. Jadi sama, misalnya kita mau pakai skincare, kita mesti ngangkat sel kulit mati biar skincare-nya meresap. Nah, untuk GC Toothmousse kita harus ngangkat kotoran biar GC Toothmousse-nya meresap. Gitu. Dan Toothmousse ini baru bekerja dengan baik jika diawali dengan sikat gigi berfluoride sebelumnya.
Jadi emang nggak bisa dilepas. Jadi ibarat kita mandi, lalu kita pakai lotion. Nah, si Gizi Tutmus ini lotionnya. Jadi mandinya tetap pakai sabun. Soalnya banyak banget nih yang jualan Gizi Tutmus terus bilangnya pasta gigi aman tanpa fluoride, terus jadi pakai. Jadinya ibu-ibu pakainya sikat terus anaknya suruh kumur, gitu kan? Dikumur ya, puh. Padahal ternyata Gizi Tutmus itu pakainya harus dioles terus dibiarin 1 jam, nggak boleh makan, minum, kumur. Pakainya. Dan kita untuk tahu ibu pakainya harus seberapa banyak, itu dokternya harus lihat dulu. Jadi ibarat dosis obat. Ada yang pakai 3 kali sehari, ada obat yang 2 kali sehari, ada yang per 12 jam, ada yang per 8 jam. Jadi nggak bisa. Tiap anak tuh beda. Jadi tetap harus, sebenarnya kalau kita balik si Gizi Tutmus tuh di belakangnya ada tulisannya professional use. Gitu. Jadi emang ini sih PR satu lagi. Gizi Tutmus. Tapi ganti aja Bu, cari pasti bisa. Yakin aja, kita pede aja dulu. Kalau masih gagal, ya cari lagi. Dan anak kecil nangis belum tentu dia setrauma itu gitu. Apalagi misalnya tindakan sebelumnya nggak menyakitkan, harusnya sih nggak ada trauma. Karena dia dipegang sebelumnya dokter datang, tiba-tiba langsung dibuka giginya, ada 3 suster dipegangin, terus dikasih fluoride gitu. Jadi dia mungkin gigi kasihan. Ya. dan Nah, itu dia jadi gini, gitu. itu bisa sebenarnya Bu, Ibu bisa diskusikan. Itu sebelum tindakan. Kayak maksudnya aku pribadi ya, kalau nggak emergensi nggak akan ngelakuin hal itu. Tapi ternyata banyak orang tua yang sudah terbiasa setiap datang ke dokter gigi itu langsung tindakan. Jadi memang banyak yang nggak cocok juga sama aku. Jadi gini, dokter Richard ini nyari konsul doang, gitu. Padahal yang kita omongin itu bukan sekedar konsul doang, bahwa kedepannya sampai tuanya dia akan butuh ke dokter gigi. Jangan sampai dia udah tua, dia nggak jadi bawa anaknya ke dokter gigi karena dirinya sendiri yang trauma ke dokter gigi. Banyak banget loh. Banyak banget yang gitu. Jadi orang tua tuh setiap mau bawa anak ke dokter gigi, ngebayanginnya tuh udah ngeri gitu. Bisa nggak ya anak gue ke dokter gigi? Padahal cara periksanya tuh sama kayak fotoku yang tadi. Cuma dipangku. Iya kan? Kenapa orang tua tetap berani bawa anak ke dokter anak untuk vaksin padahal disuntik loh. Di dokter gigi nggak disuntik. Kenapa? Karena orang tua nggak punya trauma masa lalu. Begitu dia ke dokter gigi, dia udah ngebayangin di bor, suara bor yang gini. Nah, jadi atasi kecemasan kita dulu. Kita ganti, misalnya ibu mau ganti dokter, boleh. Tapi atasi kecemasan ibu dulu, yakin dulu, ibu jalan-jalan dulu ke sana. Nah, sebelum tindakan, kasih tahu, saya ingin anak saya diperiksa doang ya dok, gitu, hari ini. Kenalan doang. Gitu. Terus kalau anaknya nangis, ya jangan panik, nggak apa-apa kok nangis. Nah, pulang dari sana, anaknya dibahas yang bagus-bagus aja. Jadi kayak kamu tadi hebat, kamu pulang dapat hadiah. Tadi dokternya cuma lihat doang kan, kakak kenapa nangis? Besok mau nggak dipegangin lagi? Jadi jangan nangis ya gitu. Kenapa sih mau nggak sih nggak dipegangin? Jadi dikasih taunya yang manis. Jadi jangan sampai kita di rumah bahasnya gini, ih trauma di anak aku nih tadi dipegangin kayak gitu. Jadi di alam bawah sadar dia akan mengingat bahwa itu membuat dia trauma. Padahal mungkin saja enggak. Gitu. Ganti suasana boleh Bu. Baik, terima kasih banyak dokter. Makasih banyak dokter Ica. Ya, ini pas banget nih jam 9 ya, pas banget jam 9. Jadi masih banyak yang resen, tapi apa boleh buat ya dok ya, kita dibatasi oleh waktu. Saya berharap semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, baik yang disampaikan lewat chat maupun pertanyaan langsung, itu cukup mewakili pertanyaan ayah bunda yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Sekalian ya dok ya. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya di semua seabrek kegiatannya sudah berkenan untuk meluangkan waktu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya dok ya. Mudah-mudahan nanti bisa bikin kelas lagi nih bareng Kidokio. Sebagai penutup, semoga dokter berkenan untuk memberikan closing statement berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Apa ya? Jadi sebenarnya ada 3 hal yang ibu bisa lakukan untuk gigi anak sehat selalu. Pertama,
sebelum kehamilan dan masa kehamilan. Jadi jaga asupan nutrisi, makannya jangan sembarangan, bersedia dicek vitamin D-nya, kadar kalsiumnya, dan lain-lain. Lalu kedua, saat bayi itu lahir, gigi ibu harus sudah bersih, jangan tiup-tiup makan, dan mulailah sikat gigi. Dan ketiga, bawa anak ke dokter gigi ya. Jadi itu penting banget kok, penting banget. Jadi jangan sampai kita panik soal flu, batuk pilek yang bisa sembuh, padahal virus ya bisa sembuh sendiri, nggak pakai obat, bisa sembuh sendiri. Batuk pilek nggak ada obatnya, oke? Tapi giliran anaknya karies itu infeksi bakteri kronis, tapi kita nggak mau rawat karena udah takut duluan ya. Dan kedua, biasanya ada yang bilang, nanti juga ada gantinya. Padahal infeksi bakteri kronis itu bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Kalau kita mau punya anak yang sehat, kita mau bilang nih, anaknya gimana ibu? Anaknya sehat. Sehat. Padahal di mulutnya lagi ada infeksi kronis yang terjadi terus-menerus. Jangan sampai kayak gitu, kita panik sama ruang popok, tapi kita nggak mau bersihin jalur masuk mulut anak kita. Jangan sampai kayak gitu, oke? Terima kasih. Baik. Terima kasih dokter. Baik ayah bunda semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting malam hari ini. Sebelum ditutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Oh ya, nanti materinya boleh di-share dokter? Boleh nanti boleh aku ya? share ya. Baik, nanti ditunggu ya, ditunggu di grup WA-nya masing-masing, jangan keluar dulu karena nanti tim dari Kidokio akan men-share materi dari Dokter Ica, termasuk videonya sih kayaknya ada videonya di-share juga atau nanti untuk video lihat ke link itunya. Jadi nanti materinya itu di link, jadi linknya baik. Bisa dibuka walaupun nggak ada Canva, tenang aja. Baik. Bisa lihat terima kasih videonya. dokter. Ya, pasti ya, biar lebih jelas sama-sama dokter. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Silakan dokter. Baik, ayah bunda, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula seluruh rangkaian Zoominar kita pada malam hari ini ya. Saya mewakili tim dari Kidokio Land mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Jangan dulu leave di grupnya ya, karena nanti akan ada materi yang dibagikan. Untuk rekaman Zoominarnya nanti insya Allah akan diupload di YouTube-nya ya. Jadi pastikan ayah bunda juga sudah subscribe akun YouTube-nya ya, supaya nanti mudah untuk mencari rekaman videonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan lupa follow juga akun Instagramnya Kidokio untuk update informasi seputar kelas online dan juga seputar info-info seputar parenting dan kesehatan anak dan keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.